Wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lestari Yuniarsanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN Gresempal 1 pada kegiatan Pasca Observasi Supervisi Akademik. Pada kegiatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Ina sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Guru Haya selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Haya, Bu Ina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, kita semua masih diberi kesehatan dan berkumpul pada kegiatan kali ini, yaitu kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Baiklah ya Bu, untuk pertama pada kegiatan pasca observasi supervisi akademik ini saya akan hanya sharing, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pembelajaran observasi kelas yang sudah berlangsung, yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ina, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana nih perasaan Bu Ina terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Ya Bu, karena saya masih belum terbiasa, jadi saya masih terasa tegang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu laksanakan ketika pembelajaran di kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Tahapan-tahapan saya pertama menyiapkan perangkat pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran yang mempermudah untuk siswa untuk memahami materi yang akan saya ajari. Kemudian area pengembangannya yaitu saya bagi menjadi dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pertama, pengetahuannya yaitu untuk siswa bisa membedakan macam-macam magnet. Yang untuk bahasa Indonesia, siswa bisa mengidentifikasi berbagai jenis tes formulir. Sedangkan keterampilannya yaitu siswa bisa menyajikan eksplorasi macam-macam magnet, dan untuk bahasa Indonesia siswa dapat menyajikan pengamatan tentang teks formulir, jenis-jenis teks formulir tersebut. Baik, jadi di sini saya catat area pengembangannya ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, menurut Ibu Ina, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan ini yang sudah dilaksanakan ketika proses pembelajaran di kelas, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Oh, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya, Bu. Ya. Sudah dilakukan dengan baik, sudah sesuai dengan rencana, dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Namun masih ada beberapa kekurangan ya Bu ya. Gitu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, saya anggap perlu ditingkatkan, Bu, adalah persiapan media pendukung pembelajaran seperti proyektor, LCD. Saya masih harus belajar pembelajaran berbasis IT. Karena apa? Untuk melibatkan murid lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, gitu Bu. Dan hanya apa yang menggantungkan teman, itu loh Bu. Ya. Jadi di sini hambatannya ini ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu. Masih ada yang masih belum mau untuk terlibat dalam proses pembelajaran, masih mengandalkan temannya itu ya Bu. Nah, kira-kira mengapa sih Bu hal itu bisa terjadi? Mengapa siswa itu masih kurang aktif? Mengapa masih tidak terlibat dalam
misalkan diskusi kelompok. Nah, itu mengapa Bu bisa seperti itu? Ya, karena dalam pembagian kelompok itu Bu, ada siswa yang pinter, ada siswa yang kurang mampu. Jadi yang tidak mampu itu hanya mengandalkan yang pinter saja. Ya, jadi kurang aktif gitu Bu. Ya, baik. Nah, baik, rencana kedepannya Ibu untuk proses pembelajaran berikutnya bagaimana? Nah, rencananya saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat dan gaya siswa gitu. Tadi saya bagi beberapa kelompok, gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar visual, kinestetik dan auditori gitu ya. Nah, jadi di sini siswa akan aktif dan merasa bagaimana ya, nyaman. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana sih kelas ini diolah gitu dalam pembelajaran tersebut. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu pada saat proses pembelajaran Iya. berikutnya. Di sini Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan pada peserta didik ya, dengan cara memberikan minat siswa gaya siswa itu bagaimana ya, dengan menggunakan gaya belajar siswa, baik itu auditori, visual maupun kinestetik. Nah, terkait dengan hal itu, rencana ke depan yang sudah Ibu susun, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan pengembangan diri, gambaran bentuknya itu seperti apa? Ya. Saya akan melakukan kegiatan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar siswa supaya lebih aktif dalam belajar. Kemudian saya akan belajar bagaimana menggunakan pembelajaran yang berdasarkan teknologi, misalnya dengan lewat YouTube, bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Dan kita mengikuti berbagai pelatihan seperti daring dan luring terkait dengan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagus sekali ya rencana atau strategi yang telah Ibu Ina susun. Nah, semoga rencana yang sudah Ibu susun ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nih cerita-cerita praktik baik Ibu terkait dalam memberikan kenyamanan ketika proses pembelajaran dan berpihak pada murid. Nah, kira-kira kapan sih Bu Ina ini akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah disampaikan tadi? Mungkin untuk waktu dan tepatnya belum saya tentukan Bu ya, tetapi insya Allah akan segera saya lakukan secepatnya. Ya Bu Ina, karena waktunya ini juga banyak kegiatan, karena ini anak-anak juga ulang tengah semester, mungkin bisa direalisasikan, dilaksanakan ketika sudah pelaksanaan UTS ya Bu Ina. Ya, nah sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Ina sampai sejauh ini kita melaksanakan diskusi seperti ini Bu Ina? Alhamdulillah, tentunya senang Bu, karena sudah bisa mengevaluasi diri serta menyusun rencana pengembangan diri sendiri berkat berkolaborasi dengan Ibu tadi. Terima kasih, baik, alhamdulillah ya Bu Ina, semoga rencana strategi Bu Ina dalam memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran dan berpihak pada murid dapat terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan tadi. Semoga apapun harapan kita untuk memberikan perubahan yang lebih baik pada murid kita akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sama-sama Bu. Baik, selanjutnya saya beri waktu dan kesempatan untuk Bu Roro memberikan tanggapan atau umpan balik terkait dengan pelaksanaan percakapan fase observasi supervisi akademik. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Ibu Ina. Luar biasa Ibu. Bunda.
tahu. Dan bagus tadi sudah ada yang pertama menanyakan perasaan, kemudian area pengembangan yang sudah ibu laksanakan, dan jawaban-jawaban itu juga berasal dari ibu sendiri, jadi tidak dibantu oleh ibu tabung. Jadi pengembangan itu rencananya dari ibu sendiri, berdasarkan dari pemetaan yang sudah ibu laksanakan. Luar biasa ibu. Kemudian juga ada refleksi tadi, kemudian ada ini rencana ke depan yang jadi ditunggu pelaksanaannya kapan. Ini bagus sekali ya, rekamannya ini menurut saya sudah bagus. Luar biasa ya. Jadi intinya ini percakapannya dan observasi ini mengembangkan program selanjutnya dilaksanakan. Apa kendala yang telah ibu hadapi di waktu proses pembelajaran dan itu semuanya jawabannya dari ibu sendiri. Terima kasih. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapan atau umpan-balik terkait pada kegiatan pasca observasi supervisi akademik kita hari ini. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi, kemudian observasi pembelajaran di dalam kelas, dan terakhir adalah kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi